Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman jamaah al-puasa Iyah yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di puasa hari ketiga ini berjumpa lagi dengan saya Abdul Arsyad dan Cing Abdul Ahrian di Kultum Kuliah Tunggu Maghrib. Bumper tuh. Bumper. Oh, bumpernya udah tadi ya di awal ya? Nggak tahu lah, pokoknya Ya, urusannya Bang Dion lah. Iya. Kita nggak usah sampai ke situ-situ lah. Nggak usah sampai ke situ-situ. Iya. Gimana puasa hari ketiga? Template sekali kita. Iya. Gimana puasa hari ini? Iya. Kita masih ada kopi. Tapi Cing, Mana? nggak ada. Kita tag sebelum puasa ya. Ini kita tag sebelum puasa aja biar. Kita tidak tahu di episode keberapa yang kami syutingnya beneran pas puasa. Iya. Kalau sekarang ini masih di bulan Sya'ban teman-teman, tapi insya Allah kita bisa ikut merasakan bagaimana teman-teman lapar dan haus berpuasa Iya. ini. Kalau sekarang ya baru semangat kita ngopi. Sama. Tapi Cing Abdul kenapa nggak pakai bantal sih dari episode kedua? Karena tingginya ntar nggak sama. Oh, perasaan saya dan Cing Abdul kalau berdiri hampir mirip tingginya. Kenapa duduk Cing Abdul jadi lebih tinggi ya? Mungkin karena gue tegak. Oh, Cing Abdul duduknya nggak gini ya mungkin ya? Begini juga tuh. Memang itu beda. Emang lebih tinggi. Emang tinggian gue Dur. Oh, Cing Abdul gedean ini. Pantatnya gede. Pantat sama paha. Jadi Ya, mungkin. tumpuannya jadi tinggi. Iya. Oh ya, saya terlalu tepos berarti harus squat jam berarti. Iya. Hah? Geser kanan. Geser kanan. Ya. Segini. Oke, itu dia tadi. Tapi buat apalah tinggi di mata manusia kalau derajat lo nggak tinggi di mata Allah. Subhanallah, Masya Allah. Buat apa itu? Betul. Fana, semu. Yang kita kejar di dunia ini adalah takwa. Takwa. Karena sebaik-baiknya manusia di mata Allah itu adalah yang bertakwa. Dan supaya kita bisa mencapai derajat itu, ya kita berpuasa. Karena berpuasa ujungnya adalah membuat kita manusia yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Udah itu. Bahkan khotib-khotib itu ya, tidak semua, rata-rata semua. Tapi ada juga yang tidak pakai. Tapi biasa itu salah satu syaratnya khotib Jumat itu atau rukun atau syarat rukun. Rukun khotib itu adalah menyampaikan tentang ketakwaan. Ya. Salah Ittaqullah ya. haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya. Itu ayat yang selalu dibacakan oleh Kayaknya hampir semuanya. Hampir semua ya. Seingat-ingat gue pasti. Ya, pasti karena itu. ada juga yang khotib yang dia tidak pakai ayat itu, tapi Ya. sama tentang takwa Ajakan juga, tapi bertakwa. tidak pakai ayat yang itu, dia Ya, pakai yang lain. ajakan bertakwa. Ajakan bertakwa. Iya. Itu berwasiat. Ya, rukunnya itu harus berwasiat untuk Khotib gitu dan untuk khotib, diri khotib Iya, sendiri dan sendiri. juga untuk jamaah Iya. sekalian yang dimuliakan oleh Allah untuk senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, Itu iya. dia. Nah, Cing Abdul, ini hari puasa ketiga. ya Kita ngobrol-ngobrol lagi tentang Nabi tercinta kita, Nabi Muhammad SAW. Selalu menarik soalnya. Ya. Cerita Nabi Muhammad itu ada cerita yang mungkin sudah terulang-ulang, kita Ya. sering dengar Ya. dari zaman kita kecil, tapi selalu menarik Ya. ketika dibahas. Dan kalau kita mau cari, maksudnya kita rajin, selalu ada informasi yang baru didengar. Kalau gue ya, Betul. kalau gue ya, betul. waktu kecil kayaknya, gue udah tahu kok perjalanan dari lahir, Ya. terus gede menggembala segala Betul. macam, terus dibelah dadanya, terus jadi pegawainya Khadijah, Ya. terus ke Gua Hiro, menikah, ke Gua Hiro, kayaknya Isra Mi'raj, terus perang, Ya. terus meninggal, kayaknya udah lengkap gitu. Tapi ada, karena dari setiap orang yang memberitahukan atau bercerita atau berceramah dan segala macam itu, ada saja sudut pandang hikmah baru Ya. yang bisa digali, yang Benar. kita jadi merasa kayak kisah ini kita sudah tahu tapi jadi baru lagi buat kita gitu. Iya. Atau mungkin juga dulu info-info yang seperti itu dipilih untuk disampaikan
sesuai dengan kapasitas kita yang nerima waktu kecil. Oke. Jadi itu aja lah dulu lah, ya penting tahunya. Karena inilah lengkapnya dalam dirinya Nabi Muhammad SAW ini adalah beliau itu dikaji dari segi apapun. Ya. Ada. Ya, ya. Mau segi, makanya mungkin waktu kita dengar dulu cerita tentang Nabi Muhammad SAW, kita tidak dikaji dari sudut pandang Rasulullah SAW sebagai seorang suami, ya. karena kita masih Masih kecil-kecil. kecil. Jadi digali Ya. dari bagaimana Rasulullah SAW itu belajar, bagaimana beliau selalu mau belajar. Gitu. Iya, iya, iya. Kayaknya kurikulumnya juga udah disepakati sama semua kali ya, ada ya. Iya. Ini kasih ini kayak misalnya Nabi Muhammad itu ingin ditampilkan memang sebagai sosok manusia, manusia seperti kita. Ya. Sehingga mukjizat-mukjizat yang kayaknya supranatural itu jarang diceritakan. Padahal ada kan? Iya. Padahal ada. Iya. Seperti membelah bulan, Iya. air wudhu keluar dari sela-sela jari beliau. Iya, tapi itu jarang diceritakan waktu kita kecil karena mungkin ingin ditanamkan bahwa Nabi Muhammad ini memang sosok manusia biasa gitu, dan ajarannya lah yang membuat dia istimewa. Iya, dan gitu. karena sosoknya beliau itu jauh lebih istimewa daripada mujizat-mujizatnya. Walaupun mujizat itu pasti istimewa teman-teman, tapi sosok beliau yang kita pelajari itu jauh lebih keren daripada itu ya. Iya, iya. Maksudnya mungkin ya, kalau gue sih ngerasanya begitu gue udah kesini, lo bisa sebenarnya mencontoh beliau karena beliau manusia biasa. Kalau kita dikasih informasi yang mukjizat yang seperti itu, kita akan menganggap ya terang aja dia kayak begitu jadi bisa. Nah mungkin ini dikasih sisi manusiawinya, sebenarnya bisa. Kita semua bisa melakukan apa yang dilakukan, gitu. Kalau di bombardir dengan hal-hal yang kayaknya supranatural, ya beda. Iya. Gitu. Dan mujizat beliau yang paling besar, paling mutakhir, dan sampai sekarang kita masih bisa merasakan itu adalah Al-Quran. Ya, tapi kita bahas nanti di Nuzul Quran aja Nuzul Quran. Kultum hari ke-17. Teman-teman stay tune terus di sini ya. Iya. Jangan. Tapi tadi Syekh Abdul bilang beliau pernah dibelah dadanya. Ya. Saya itu dulu tahunya satu kali saja. Sama. Waktu beliau masih kecil itu. Iya. Tapi ternyata ketika kita baca-baca, ternyata ada 3 kali. Mau Isra Mi'raj juga katanya. Iya, jadi yang pertama waktu beliau masih kecil, waktu menggembala kambingnya Ibu Halimah, ibu susu beliau. Ada 2 saksi matanya kan? Temennya. Iya. Yang kabur. Anaknya Ibu Halimah ini. Iya. Yang kabur terus kasih tahu itu lagi ada orang ngebelah. Iya, gitu, ada 2 cowok. Entah cowok kayaknya. Iya. 2 laki-laki pakaian putih yang lagi ini Nabi Muhammad, walaupun waktu itu belum Nabi ya, mereka sebutnya Muhammad gitu. Nah itu. Yang kedua, ketika diangkat menjadi Rasul. Iya. Kemudian yang ketiga yang Isra Mi'raj. Isra Mi'raj. Tapi pas mau kesananya kan, mau Mi'rajnya, setahu gue ya. Apa mau mulainya atau setelah mau Mi'rajnya baru dibelah dulu? Iya, beliau hendak Mi'raj ke langit. Iya benar ya. Berarti di Aqsa. Iya berarti Isra itu dari Mekah ke Palestina ke kan? Palestina. Mi'raj itu yang ke atas. Iya, gitu. Ya Isra Mi'raj aja tuh, Isra-nya aja sini kita gue baru tahu banyak apa ya, banyak nasihat sebenarnya di situ. Banyak nasihat. Karena dia kan mampir-mampir dulu ternyata Oh iya ya? Iya, mampir ke sini sholat dulu. Udah ada sholat berarti sebelum perintah sholat 5 waktu. Betul. Udah ada sholat. Sudah ada sholat. Karena di beberapa tempat yang disinggahi itu beliau melakukan sholat sunnah katanya. Wallahu alam gerakannya seperti apa, tapi ruku dan sujud itu pasti ada. Karena di ayat-ayat Al-Quran itu Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW juga melakukan ruku dan sujud. Tapi entah apakah gerakannya sama dari takbir sampai salam seperti kita ini, wallahu alam. Tapi kalau Islam itu adalah agama yang menyempurnakan ajaran-ajaran terdahulu, maka mungkin waktu Isra Mi'raj itu kalau gerakannya tidak sama persis, maka disempurnakan menjadi bagaimana dari takbir sampai salam. Karena diceritakan beliau itu diajarin betul-betul mulai dari takbir sampai salam, apa saja yang harus dibaca, segala macam. Iya. Dan saya tuh
tidak ingat beliau mampir-mampirnya itu. Yang saya ingat beliau waktu di Masjidil Aqsa, beliau sholat di situ, makmumnya itu Nabi Musa dan Nabi Musa alaihissalam kalau tidak salah. Kalau nggak salah mampir ke gue takut salah sih, tapi mampir ke nanti kita bahas waktu Isra Miraj Isra Miraj ya. Kalau Isra Miraj, tapi tidak mungkin Isra Miraj dalam bulan Ramadan, tidak mungkin ya. 27 Rajab kan itu. Kalau kemerdekaan RI dalam bulan puasa masih mungkin. Maksudnya? Kemerdekaan RI dalam bulan puasa masih mungkin kan? Iya. Tapi kalau Isra Miraj dalam bulan Ramadan tidak mungkin. Tidak mungkin. Karena itu penanggalan yang sama, tidak mungkin. Bahkan kita proklamasi ya di bulan Ramadan. 17 Ramadan. Oh iya, betul. Pas lagi puasa kita. Berarti mungkin, sangat mungkin sangat kan mungkin. kemerdekaan RI. Nanti itu. satu saat ada lagi bersentuhan tuh, ada Ramadan dan Agustus. Iya, betul. Iya. Nah gitu, jadi beliau dibelah dadanya untuk dibersihkan. Dibersihkan atau diganti sih, Dur? Secara Kalau cerita di buku-buku agama itu, buku agama waktu saya SD ya, itu dibersihkan, dicuci dengan bejana yang wallahu alam itu bejana yang isinya itu ketakwaan apa segala macam. Jadi hatinya itu betul-betul bersih. dicuci terus dipasang lagi. Dipasang lagi. Oh, bukan diganti yang cahaya itu. Gue di mana ya? Wallahu alam ya. Mungkin dicuci sehingga jadi bersih, bercahaya. Ya. Dipasang lagi sama malaikat Jibril alaihissalam. Ya. Nah, itulah yang kemudian membuat ini ibu susu pertama beliau nih, Ibu Halimah binti Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah. Iya. Dari sinilah beliau ketakutan, kemudian mengembalikan Nabi Muhammad SAW kepada kakek beliau. Karena Bu Aminah udah meninggal. Ibu Aminah sudah meninggal. Umur? Ibu Aminah meninggal itu Nabi Muhammad SAW masih kecil kalau tidak salah. 6 tahun kalau nggak salah ya. Tapi itu udah nggak disusui dong. Iya. Kayaknya dari setelah lahir itu. Apa 6 bulan? Apa 6 tahun ya? Belum sampai 6 tahun. Coba lihat. Ibu Aminah meninggal saat Nabi. Kapan Ibu Aminah meninggal gitu? Nah itu dia. 6 tahun. 571 lahirnya, ini dia meninggal 25 Mei. 23 Mei. Waktu beliau berumur 6 tahun. Iya, berarti ini di asuhan aja ya, nggak bukan disusui. Iya, karena dulu itu sering sekali budaya Arab itu anak-anak dari Mekah itu jadi Ibu Halimatus Sa'diyah ini, Ibu Halimah binti Sa'diyah ini, beliau ini dari daerah, saya lupa nama daerahnya apa. Sa'diyah. Halimah Sa'diyah itu nama daerah. Iya. Coba dah. Nah, pokoknya daerah ini itu terkenal dengan bahasa Arab yang tinggi. Oh. Jadi kalau keratonnya lah. Jadi bahasa Arabnya itu bagus. Iya. Nah, banyak ibu-ibu dari sana atau dari Hudaybiyah. Dari desa Hudaybiyah. Nah, Hudaybiyah ini ntar jadi perjanjian Hudaybiyah di situ berarti. Ya. Nah, desa Hudaybiyah ini bahasa Arab yang digunakan itu bahasa Arab yang bagus. Ya. Yang tatanan katanya rapi. Ada kromo inggilnya. Kromo inggilnya bagus. Ya. Jadi orang-orang di Mekah itu suka untuk mencari ibu susu, dan ibu-ibu susu yang dari desa Hudaybiyah ini juga mencari uang dengan itu. Karena orang Mekah ini pedagang-pedagang besar, mereka mungkin sibuk dengan dagangan dan segala macam. Anak-anaknya mari kami asuh. Jaminannya adalah anaknya akan tumbuh dengan bertutur kata yang baik. Iya. Unggul lah ininya. Unggul, betul. Ya. Sekolah cikalnya lah ini. Hudaybiyah ini. Cikal bakal ya. Ini sekolah cikalnya ini. Anak akan tumbuh dengan baik. Nah, kemudian Ibu Halimah itu dengan suaminya datang untuk mencari itu, tapi sudah tidak ada lagi yang tidak ada bayi lagi. Tidak ada bayi lagi yang dia dapat, karena kalau dikisahkan beliau itu kan kurus, tidak terlihat segar bugar seperti ibu-ibu yang lain, dan anak-anak beliau juga banyak segala macam. Lalu kemudian ditawarkan, ini ada anak yatim nih. Nah, awalnya suaminya itu menolak, lalu Ibu Halimah binti Sa'diyah ini mengatakan bahwa nggak ada uangnya gitu maksudnya. Iya, karena nggak ada uangnya. Maksudnya kalau anak yatim, kalau bapak tidak ada, siapa yang bayar mereka? Sedangkan mereka tuh datang karena mereka juga miskin. Cari uang ya. Tapi lalu kemudian Ibu Halimah mengatakan, tidak apa-apalah, daripada kita sudah jauh-jauh ke sini, saya tidak dapat anak susu. Yeah.
tidak apa-apa kita ambil saja. Semoga itu berkah buat kita. Begitu diambil datang susu kambing, maksudnya mereka punya kambing hewan ternak semua jadi sehat, gemuk segala macam. Dianya jadi segar dan ada berkah di situ ya berarti. Kesaksian dari dia adalah setiap kali dia menyusui Nabi Muhammad SAW itu. Ini Mas pesanannya. Sebelum saya makan, halal gak nih? Ya halal dong. Itu gak lihat logonya. Kalau halalin anak bapak, boleh. Nah itu yang susah. Yang gampang urus sertifikat halal di BPJPH. BPJPH. Iya, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Oktober 2024 kalau produk makanan, minuman, jasa penyembelihan dan hasil sembelihan belum bersertifikat halal, siap-siap aja kena sanksi. Segera sertifikasi halal. Halal itu baik, Halal itu sehat. Dia tidak merasa lemah gitu, malah jadi tambah kuat, tambah ini. Iya, iya. Jadi sebenarnya ketika dia melepaskan, mengembalikan Nabi Muhammad SAW itu dia sedih sekali sebenarnya. Sayang kayak udah jadi Dia sayang. sayang ya. Bukan sekedar tugas menyusui ya. Betul. Dia sedih sekali, tapi karena sayangnya dia itu dia takut terjadi apa-apa karena menurut kesaksian anaknya Nabi Muhammad SAW dibelah dadanya sama orang. Iya. Maksudnya saya sayang tapi kalau terjadi apa-apa saya takut. Akhirnya dia kembalikan. Iya. Nah, itu salah satu anaknya kalau tidak salah masuk Islam jadi panglima juga itu. Anaknya Bu Halimah ini. Iya. Iya. Itu saudara persusuannya Nabi. Iya. Nah mungkin ya kalau mendengarkan kisah ini, kalau gue mengambil hikmahnya, memetik mangga, memetik pelajaran. Ya, ada hal-hal yang kita kerjakan, mungkin hal yang kita kerjakan itu belum tentu mendapatkan keuntungan instan. Tapi dengan hal yang kita kerjakan dari itu, kacamata dunia, ya, kayaknya tidak ada keuntungan instannya. Iya. Tapi dengan kita mengerjakan itu, yang di belakang nih semesta kita tuh ngasih kebaikan karena kita mengerjakan itu. Iya. Dan gue percaya itu sih. Iya, betul. Hingga kini gitu. Betul, Cing. Jadi ada hal-hal yang kayaknya kalau lo kerjain memang lo nggak terlalu banyak dapat untung dari situ dah. Atau mungkin lo akan mengeluarkan lebih. Tapi secara nggak sadar sekeliling lo itu ditarik oleh si kegiatan ini gitu. Betul. Gitu. Betul. Ya. Hidup tuh tidak sesederhana hitungan matematika manusia soalnya. Benar. Iya. Banyak sekali variabel-variabel yang tidak masuk dalam perhitungan kita yang kita tidak tahu gitu. Iya. Dan harus pasti ada pencetusnya kenapa ini jadi kayak bekerja sama gitu untuk mendukung kita mendapatkan rezeki di tempat lain gitu. Iya. Padahal kita nggak terlalu ngoyo-ngoyo juga kayak yang di sebelah sini nih gitu. Tapi kok ada aja jalannya ya. Ya mungkin salah satunya karena kita mengerjakan sesuatu itu dengan ikhlas. Dengan baik. Dengan baik, iya. Itu dia, luar biasa. Itulah teman-teman, makanya bulan puasa ini pas banget untuk kita itu meningkatkan ketakwaan dan hal-hal yang mungkin di bulan-bulan sebelumnya itu kita ada berencana tuh di kepala. Kayak, saya pengen bikin ini untuk mengejar sesuatu yang menurut teman-teman nilai manfaatnya tinggi. Nah, biasanya itu tidak terkerjakan di bulan-bulan sebelumnya. Bulan puasa itu momennya pas banget, orang setan-setan yang ganggu kita tuh lagi diikat. Iya. Jadi kalau tetap kegoda lo. Mereka lagi diikat, sumpah. Iya. Cuman kan dia setan diikat. Tapi kan bisikannya tetap sampai kita. Itu kalau diikat terus nggak bisa goda, semua orang harusnya puasa. Ya Allah alam lah ya. Allah alam gaib ini kita tidak tahu Tapi kalau gue sih yakin itu yang mengikat itu ya kita dengan menahan hawa nafsu itu. Iya, ada juga betul. Akhirnya itulah yang mengikat setan supaya nggak bisa ganggu kita gitu. Ada juga pemahaman yang seperti itu. Ada yang pemahaman secara fisik emang dia diikat. Betul. Ada yang secara harfiah memang betul-betul setan ini diikat. Ada juga yang mengatakan bahwa karena Ramadan itu semua orang pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, semua orang beramal soleh, akhirnya setan kesempit. Mau bergerak susah nih, kok semua orang sholat sih susah banget gitu. Itu definisi dia diikat. Ya terserah teman-teman memilih yang mana. Dua-duanya itu juga pendapat dari para ulama, jadi insya Allah dua-duanya punya dasar dan segala macam gitu. Yang pasti ya kita jangan sampai tergoda, jangan sampai mau digoda lah. Ya betul. Jangan sampai mau digoda ya, caranya ya menahan. Karena memang latihan menahan sabar, menahan emosi, menahan itu
kayaknya puncak dari segala-galanya deh. Kalau kita udah bisa sabar, udah bisa merespon segala sesuatu dengan pikiran jernih, hidup kayaknya akan aman-aman aja deh. Orang gini loh, Cing, bulan puasa itu ya, di bulan yang lain itu kita digoda untuk hal-hal yang haram. Di bulan puasa ini kita digoda untuk hal-hal yang halal. Ya. tapi menjadi haram di waktu itu. Iya, tapi Iya. dasarnya itu halal. Iya, dasarnya haram. Kayak air putih siang-siang, kasih es batu gitu, Kayak yang listrik digulain juga kita jilatin itu. Nasi padang. Ini jam-jam segini nih. Ih, nasi padang, dengan lumeran. Iya. Enak sekali. Nah, itu kita digoda dengan hal-hal yang begitu. Iya. Tapi memang jadi pemakluman lingkungan atau kayaknya misalnya di kantor ada orang yang agak ngantuk di siang hari. Bosnya juga sekarang udah jadi maklum, puasa. Jadi nggak terjadi konflik, nggak terjadi. Kan sebenarnya ya itu kan bosnya juga lagi nahan. Gue lagi puasa nih, jadi. Ya gue juga mau marah, jangan. Gue juga gua lagi pengen puasa gue nih dapat nilai yang maksimal. Iya. Masa ada betul. orang kayak begitu doang gue marah sih. Padahal di hari-hari biasa mungkin itu jadi permasalahan. Nah, si pekerjanya juga merasa bahwa, mumpung puasa nih, gue kerjain yang banyak biar. Karena segala hal yang kita kerjakan selama itu baik, Bernilai ibadah. semua hal yang kita kerjakan waktu kita puasa gitu. Iya. Ya, begitulah. Nah, gitu teman-teman semuanya. Hari ketiga kita berpuasa ini, semoga teman-teman sudah menemukan makanan yang enak buat berbuka. Ingat, berbuka tuh dengan yang manis dan juga dengan yang halal. Harus yang halal. Betul. Harus yang halal. Yang manis juga katanya punya kayak tidak ada tuntunannya katanya, ya. Yang manis itu nggak ada hadisnya katanya. Iya. Mungkin orang mengambil itu dari Kurma. Nabi Muhammad SAW itu suka Kurma. dengan 3 kurma itu. Iya, Dan kurma itu kita tahu manis. Diteliti bahwa kita lagi puasa tuh kekurangan gula. Ya, jadi kasihlah gula gitu. Ya. Padahal sebenarnya kalau bulan puasa begitu buka, kita minum air aja udah kelar loh. Segala rasa kita dari subuh sampai maghrib dengan minum air putih kelar. Aram-aram 2 sih, tambah aram-aram 2. Ya mana sih bungkus dah. Banyak. Kalau gorengan, ya udah cuma itu doang. Iya. Bawang lah paling udah gitu. Ya dicocol pakai es kelapa juga. Udah itu doang. Iya benar. Udah kelar semuanya gitu. Nah, itu semua teman-teman yang halal-halal ini itu penting untuk kita, dan kayaknya agak sulit kalau kita ngecek satu persatu halal itu Ya. bagaimana. Nah, oleh karena itu sekarang itu sudah ada lembaga yang mengurus itu, dan mulai dari Oktober 2024 nanti itu semua produk makanan dan minuman yang teman-teman beli di pasar, UMKM dan segala macam, jasa penyembelihan, hasil pembelian, itu semuanya itu nanti sudah akan ada sertifikat halalnya. Iya, tapi harus daftarin. Didaftarin. Pelaku pedagang-pedagang harus daftarin, tapi nggak ribet daftarinnya. Maksudnya nggak semua dagangan lo akan dites lab, enggak. Ya. Karena ada yang self declare sekarang. Self declare. Kita Kita tinggal tunjukkan bahwa ini udah pasti kehalalannya. Ya. Misalnya contohnya pisang goreng. Nah. Pisangnya mah udah pasti halal karena Sudah dia pasti halal. dari kebun. Dari kebun. Tepungnya bermasalah nih. Tepungnya, tapi kalau tepungnya dia beli logonya sudah halal Halal. langsung. Minyaknya Kalau logonya sudah halal juga halal. Nah, itu tinggal dikasih tahu deh ke si BPJPH. Nih, BPJPH. produk gue ini udah Iya. kelar. Karena Nah, sekarang tuh ada program sertifikasi halal gratis teman-teman, Ya. 2023 sehati Ya. untuk program untuk pelaku UMKM. Ya, Lalu targetnya ada 1 juta kuota sertifikat halal ya. di tahun 2023 ini. Pendaftaran mulai dari 2 Januari kemarin 2023 sampai nanti Oktober ya. Sampai berarti ya? Oktober. Oktober Ya. 2023. Ya. Jadi 2024. 2024. Ya, bertahap lah. Syarat-syarat segala macam teman-teman bisa lihat di Instagramnya @halal.indonesia. Ya. Di situ ada syarat dengan grafik-grafik yang Atau kalau ciamik. mau lewat aplikasi gampang ke aplikasi Pusaka namanya. Di situ nanti ada pilihannya. Oh, ada. Pusaka dari Kemenak. Oh, ada di aplikasi Pusaka ya? Iya, nanti di situ ada bagian untuk sertifikasi halal. Atau mau ke websitenya di Iya, di websitenya di PTSP. ptsp.halal.go.id. .id doang, nggak pakai ko. .go. .go. Oh, pakai go ya? ptsp.halal.go.id. .go.id. Biasanya kalau pemerintah ada Gov. go. .gov harusnya. Ada go-nya. Iya. Ini alurnya nih alur.
.go saja. ya. Ya. .go.id. .go.id. Ya. Itu dia. Ini alur-alurnya segala macam itu teman-teman juga bisa lihat di Instagramnya @halal.indonesia. Ya, gampang nggak? Kalau misalnya lo yang dagang, lo tinggal cari pendampingan di setiap kecamatan katanya ada. Si pendampingnya, nanti dia yang akan ngurus. Lo serahin data, diurus sampai keluar sertifikat 12 hari. Totalnya itu ada 12 hari teman-teman. Nah, tapi yang teman-teman pelaku UMKM itu cukup yang 2 tahapan awal aja. Ya. Yang 10 hari awal yang pendampingan itu aja. Ya. 2 harinya lagi serahkan aja kepada BPJPH, nanti mereka yang ngurus. Teman-teman cukup menunggu 12 hari keluar. 12 hari dan keluar sertifikat halal. halal. Begitulah teman-teman semuanya, terima kasih banyak sudah bergabung di Ngabdur Ramadan Kultum Kuliah Tunggu Maghrib ini. Semoga puasa kita hari ini mendapatkan nilai yang maksimal di mata Allah SWT. Amin. Dan selamat berbuka puasa semuanya teman-teman. Saya Abdul Arsyad dan Cing Abdel kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam satu maghrib.